Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia dan pengguna aplikasi pinjaman uang online ya. Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi EasyCash yang katanya limitnya bisa sampai dengan 10 juta rupiah. Wow banget ya. Dan aku pengen ngasih tahu tip and tricks bagaimana supaya kalian bisa lolos pengauditan dan verifikasi di aplikasi EasyCash ini. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, ini kita udah masuk di aplikasi EasyCash. Cara pendaftarannya sama seperti biasa, seperti aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang lainnya. Kalian silahkan masukkan beberapa data-data yang dibutuhkan di aplikasi EasyCash ya. Dan untuk saat ini sih aplikasi EasyCash ini aku pengen ngasih tahu apa saja sih yang ada terkandung di dalam aplikasi EasyCash ini. Oke, kita langsung aja. Ini kita pengen masuk dulu ya. Dan kita pengen buka bagaimana sih aplikasi EasyCash ini. Di sini kita sudah pernah mencoba dan kita dinyatakan tidak lolos pengauditan karena memang kemarin kita tidak melengkapi semua data-data yang dibutuhkan. Kenapa? Ada apa dengan aplikasi EasyCash ini? Dan di sini kalian bisa lihat setelah dinyatakan tidak lolos pengauditan dan di sini kita disuruh untuk berangkat ya. Jadi kalau kalian klik ini yang berwarna hijau, platform pinjaman yang lebih cocok untuk kebutuhan Anda. Jadi setelah di EasyCash kita nggak diterima, kita disuruh untuk masuk ke beberapa aplikasi pinjaman uang online yang sudah tersedia di aplikasi EasyCash ini. Jadi intinya sepertinya sih entah ini sedang bekerja sama atau memang EasyCash ini merupakan platform untuk hampir banyak aplikasi pinjaman uang online ya. Dan di sini aku pengen ngasih tahu kepada kalian bahwasannya kalian harus sedikit lebih jeli untuk memilih aplikasi pinjaman uang online apa yang memang benar-benar sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Dan aku pengen saranin kepada kalian, kalian harus memilih aplikasi yang memang benar-benar bisa membantu ya. Bukan malah menimbulkan masalah baru. Kenapa seperti itu? Yang namanya aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu sudah pasti mereka tidak taat dan patuh pada pemerintah, pada peraturan OJK dan AFPI ya. Jadi di sini ada beberapa platform ya yang bisa kalian lihat seperti namanya KTA Kilat, Pasar KTA, Danaku, Kredit Gogo, Kredit Manis, Dana Meminjam, Rupiah Merdeka, Super Air, Cahaya Kilat, dan Duit Petir. Jadi yang bisa kalian gunakan kalau menurut aku sih itu untuk Dana Kilat. Dana Kilat ini sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Ya, kalau itu bisa kalian gunakan. Nanti kalian bisa langsung cross check di aplikasi Play Store kalian. Memang sih kemungkinan untuk bisa lolos verifikasi di aplikasi KTA Kilat ini juga sedikit agak susah ya. Karena memang beberapa belakangan terakhir ini banyak dari teman-teman kita yang sedang menyerbu dan mencari tahu tentang aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau untuk di aplikasi EasyCash ini KTA Kilat aku bisa saranin kepada kalian. Karena memang aplikasi itu sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Kalau untuk pasar KTA ini sepertinya juga kalau pengen kita lihat dulu di pasar KTA. Ini sudah ada juga label OJK-nya dan mudah-mudahan ini memang recommended ya. Ini dananya bisa sampai dengan 30 juta rupiah. Tapi kalian memang harus benar-benar waspada ya. Artinya di sini waspada, jangan terlalu terburu-buru. Kalian baca dulu semua persyaratan dan ketentuannya. Dan aku pengen saranin buat kalian yang ingin masih tetap minjol, usahakanlah untuk mencari aplikasi pinjaman uang online yang berani transparan. Artinya di situ kalian harus bisa tahu berapa biaya administrasi, berapa biaya bunga per hari, berapa biaya keterlambatan, dan berapa biaya potongan. Dan aku juga pengen ngasih tahu ya buat kawan-kawan yang masih cukup awam tentang aplikasi pinjaman uang online. Semua aplikasi pinjaman uang online tidak pernah memintai dana deposit terlebih dahulu.
ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bisa membantu pinjaman uang online atau mungkin bisa membantu mendaftarkan atau mungkin bisa membantu mencairkan, jika kalian dimintai dana deposit maka jangan pernah memberikan hal tersebut karena itu sudah bisa dipastikan berunsur penipuan. Jadi semua aplikasi pinjaman uang online itu tidak ada yang meminta dana deposit terlebih dahulu ya. Itu harus kalian tahu. Jadi kasihan ya. Kemarin ada teman kita yang mengaku pernah ditipu. Ada beberapa kali dan ada beberapa orang yang pernah ditipu dengan cara menawarkan pinjaman dan mereka disuruh mentransfer uang deposit terlebih dahulu. Malah lebih lucu itu namanya ya. Kita yang mau pinjam malah kita yang transfer uang terlebih dahulu. Itu jangan, dan itu bisa dipastikan berunsur penipuan. Itu untuk di aplikasi pasar KTA itu bisa ya. Karena tadi memang sudah ada label OJK-nya. Dan untuk di Danaku, coba kita lihat dulu di Danaku. Ini belum ada label OJK-nya ya. Ini tidak kita rekomendasikan. Jadi kalian untuk yang masih pengen minjal, kalian lihatlah beberapa kolom komentar yang mungkin bisa kalian jadikan referensi dan menyimpulkan apakah aplikasi ini layak atau tidak untuk bisa dipakai ya. Untuk di Danaku itu juga tadi belum ada ya. Kredit GoGo kalau kalian klik. Jadi kalau untuk di aplikasi EasyCash ini kita malah ini kan ya, diarahkan kepada beberapa aplikasi pinjaman uang online. Ini juga tidak terdaftar di OJK dan kredit GoGo, setelah itu kredit manis, namanya aja ini manis ya, limit pinjamannya katanya sampai dengan 8 juta rupiah. Di sini juga belum tertempel logo OJK untuk kredit manis. Dan kalau kita pengen lihat lagi di Dana Minjam, itu juga sepertinya ini belum berlabel OJK, hanya saja dia sudah berlabel Kemkominfo ya. Itu tapi ini sih sepertinya jadi masih seperti koperasi ya. Jadi sekarang beberapa koperasi itu sedang berganti wujud menjadi aplikasi pinjaman uang online. Super R ini juga sepertinya sih belum ya, karena masih tidak berlabel OJK dan AFPI. RP cepat juga enggak, masih itu yang begitu-gitulah. Dan cairin ini sepertinya sudah berlabel OJK. Hanya saja untuk saat ini aplikasi cairin ini juga susah untuk bisa minjam di situ ya. Dan yang paling aku rekomendasikan dari aplikasi EasyCash ini Rupiah Cepat. Kalau Rupiah Cepat ini memang sudah terdaftar di OJK dan AFPI dan merupakan aplikasi yang masuk ke 20 daftar pinjaman uang online terbaik versi OJK di bulan Agustus kemarin. Ini Rupiah Cepat masuk ya. Dan di channel kita juga banyak mereview tentang aplikasi Rupiah Cepat ini. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang benar-benar sudah terdaftar di OJK, taat dan patuh pada pemerintah dan peraturan yang diberikan oleh OJK, dan untuk bunganya juga tidak terlalu besar. Hanya saja untuk saat ini limit dari aplikasi Rupiah Cepat ini untuk peminjaman di awal itu nggak terlalu banyak ya. Biasanya untuk peminjam awal atau baru itu masih skornya yang masih rata-rata itu pinjamannya hanya berkisar di angka 1 juta ke bawah. Jadi untuk aplikasi EasyCash ini itu yang paling aku rekomendasikan itu Rupiah Cepat yang bisa kalian pakai, KTA Kilat dan Cairin. Kalau yang masih berlabel koperasi, aku tidak menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi itu karena mereka sudah pasti tidak taat ya pada perintah OJK, misalnya dari pemberian bunga, jangka tenor durasi waktu peminjaman. Apa sih beda aplikasi pinjaman uang online yang ilegal dengan yang OJK? Nanti akan kita bahas setelah video-video yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi ya buat kalian. Dan mudah-mudahan tetap semangat dan terus dilimpahkanlah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.